Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Engkau akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal segala ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami supaya dengan hati yang tulus ikhlas kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah hati kami Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus itu melembutkan hati kami yang keras dan memadamkan nafsu duniawi kami yang bergelora, supaya mulai dari saat ini segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2, Kusuka menuturkan. Oh
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, dengan tema kebahagiaan orang benar, yang diambil dari Injil Matius pasal ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Di ayat ke-17 kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kita baca bersama. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi Orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2, "Lawanlah godaan." Tiap kemana
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami merasa benar-benar bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cuma persilakan duduk. Kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan ayat 2. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan ayat 2, andaikan surya pagi tersembunyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita dengarkan lagu pujian dari anak sekolah minggu dan tunas muda. Melalui lagu pujian ini, anak sekolah minggu melakukan penggalangan dana
untuk Jambore Nasional yang diadakan tanggal 19 sampai tanggal 22 bulan 6 di Retreat Center GBKP Sukamakmur. Sebagai partisipasi Bapak Ibu, selesai ibadah dapat memasukkan dana tersebut melalui kotak yang ada di depan pintu keluar. Terima kasih.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 dan ayat 2, bukan karena upahmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini Tuhan, atas kebersamaan dalam persekutuan tengah-tengah gerejamu, Bait Memang Kudus, GKPI Padang Bulan Medan pada hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mendiami hati dan pikiran kami, sehingga Roh-Mu yang kudus lebih leluasa untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, menjadi jemaat-jemaat yang suka berbuat kebaikan untuk sesama, terutama untuk Tuhan. Ya, doa kami Tuhan, sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi, dengar dan jawablah seruanku. Itu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, dimulai dari yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersyukur, bersukacita pada hari ini dalam ibadah pagi kita. Terutama bagi kami pribadi, ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir bagi kita, karena kami sungguh pun pendeta HKI dan bekerja di setiap Bisabda, karena kami sudah menerima SK mutasi baru. Mungkin beberapa minggu ini kami akan mutasi dan pergi ke tempat pelayanan yang baru. Jadi kesempatan yang baik ini begitu berharga bagi saya secara pribadi, karena sudah beberapa kali berkhotbah di gereja kita, gereja GKPI Pamen ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kapan terakhir sekali kita berbahagia di dalam hidup kita? Mungkin jawaban kita bisa berbeda-beda. Saya terakhir kali berbahagia 1 bulan lalu. Mungkin jawabannya 3 minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Bahkan mungkin juga ada yang berkata, baru beberapa menit yang lalu saya sungguh-sungguh berbahagia. Kita harus mengingat, siapakah orang yang berbahagia itu? Orang yang berbahagia bukan karena banyaknya yang dia miliki di dalam hidup, enggak. Tetapi sungguhnya orang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur di dalam hidupnya. Odo. Makanya orang kita Batak mengatakan pasu-pasu nagodang imarohana sonang. Mungkin bisa kita terjemahkan pasu-pasu ini beragam. Tetapi secara Alkitabiah dan juga pemahaman orang Batak, pasu-pasu nagodang imarohana sonang, hati yang senang adalah sukacita yang terbesar di dalam hidup kita. Mari kita perhatikan Mazmur 1 ini. Dan jika kita bandingkan dengan Mazmur yang terakhir, ini kan Mazmur yang pertama. Dan jika kita bandingkan dengan Mazmur yang terakhir, maka Mazmur pasal yang pertama ini dimulai dengan berbahagialah. Berbahagialah. Tetapi Mazmur 150 ditutup dengan kata haleluya. Kan begitu. Berbahagia pasal 1 dan pasal 150 dikatakan haleluya. Ini adalah dari pasal 1 sampai pasal 150 ternyata menjadi kebahagiaan kita semua, dan pada akhirnya tetap harus haleluya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mengikut Tuhan di dalam hidupnya, apabila semakin dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Dan pada akhir hidupnya tetap haleluya, puji Tuhan. Kira-kira begitu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi ucapan bahagia ini sebenarnya cukup banyak di dalam Alkitab. Tapi mari kita ingat bahwa berbahagia itu sebenarnya sama dengan diberkatilah. Jadi pada hari ini mari kita berbahagia. Di pagi hari yang cerah ini berbahagia. Terutama mari kita bahagiakan dulu, ya. Karena kita masing-masing duduk di sini. Berbahagialah karena kita masih bisa sama-sama duduk yang di samping kiri kita. Entah siapapun itu, mungkin suami kita, mungkin teman kita, mungkin enggak segereja dengan kita. Samping kiri, juga samping kanan. Mari kita berbahagia karena bisa duduk bersama-sama dengan dia. Sungguh pun kita mungkin enggak saling kenal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selagi kita diberi Tuhan kebahagiaan dan juga kesehatan pada hari ini, mari kita gunakan satu hari ini dan juga masa-masa yang datang untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat apa jalan Tuhan melalui Raja Daud
tentang Mazmur ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama yang mau kita ambil adalah bahwa bahagia itu dimulai dengan kepatuhan, bukan dimulai dengan kebebasan. Banyak orang mungkin bahagia di dalam hidupnya karena dia pengen bebas, kan gitu. Ya, terakhir-terakhir ini kita cukup banyak menyinggung tentang masalah hak asasi manusia, kan itu. Kegiatan belajar mengajar mungkin di sekolah, bangun aja lu dipukul lu pehita kan, dipukul. Kuku panjang aja masih kena hukum. Kukumu katanya, langsung bebas yang 3 meter itu, malah lapak-lapak tu tangani kan. Ya, memang untuk bisa berbahagia, hal yang pertama adalah kepatuhan. Banyak cara manusia mungkin untuk berbahagia di dalam hidupnya. Ada mungkin menantu pengen, apa istilahnya ya, amang ba mani wajibu memahami di sana katanya, iya kan? Karena mungkin cukup merepotkan bagi dia, mertuanya laki-laki di situ, mertua perempuannya juga di situ, mungkin adiknya atau abangnya satu rumah, pengantin yang masih baru, pengennya hidup kos-kosan sama suaminya. Mungkin bisa kita katakan pengen bebas lah dulu. Tapi ingat bahwa bukan kebebasan yang seperti itu sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah kepatuhan kita. Anggota ringo tunggulung-ulun dang boy halang gogota, enggak bisa. Kita harus senantiasa bertanya lagi kepada yang lebih tua. Gimana kita mau bertanya kepada yang lebih tua kalau rumah tangga yang baru itu udah kos-kosan, kan seperti itu kira-kira. Maka jangan kita kira bahwa ketika kita manjae dari orang tua kita atau mungkin juga dari mertua kita, kita udah hidup bebas. Enggak. Tapi Tuhan menginginkan kita bahwa di dalam hidup ini ada kepatuhan total. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada yang lebih tua dari kita di tengah-tengah keluarga kita. Anak minggat dari rumah, kan begitu. Nggak dikasih jajan, ini kita bersama-sama dengan anak sekolah minggu kita ya. Ya puji Tuhan lah, kalau dari pintarnya nyanyi tadi nggak ada yang minggat dari rumah ini kan gitu. Senantiasa merindukan senantiasa merindukan rumah. Berangkat sekolah dari rumah, pulang dari sekolah, wajib ke rumah ini pasti. Ya, karena mereka anak-anak yang pintar ini. Nyanyinya saja udah 2 bahasa tadi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau orang pendeta dulu, lagu yang lain selain bahasa Batak mungkin apa aja? Kumbaya my lord, kumbaya, itu aja yang kami tahu. Tapi anak-anak sekolah minggu sekarang udah pintar-pintar lah, ya, udah tahu berbagai bahasa. Gak boleh minggat dari rumah, merasa kita ingin bebas dari bapak kita. Wow, udah bebas dia, suka-suka dia mau tinggal di mana kan? Mau tinggal di supermarket, di Indomaret, dikasih nggak tidur di Indomaret? Nggak dikasih tidur di Indomaret. Biarpun Indomaret cukup enak ya. Tiba masuk di rumah Indomaret, selamat datang Pak, katanya. Keluar dari Indomaret juga gitu. Terima kasih ya Pak, sering-sering datang ya Pak, katanya pula kan. Kalau kita datang ke rumah, mungkin orang tuamu nggak bilang seperti itu. Selamat datang nak. Mau pergi dari rumah, datang lagi ya, katanya. Mungkin nggak pernah kan gitu. Tapi mungkin itu engkau dapat di Indomaret. Di Indomaret apa lagi itu? Alfamaret, entah apa lagi maret-maretnya, ya. Tapi ingat, orang kau cinta itu harus tetap orang tua. Tunjukkan kepatuhanmu, bukan hanya kepada Tuhan. Tuhan nomor 1,
tapi juga kepada orang tua. Generasi muda juga sering menyalahkan generasi tua. Ya sering. Tapi selagi masih hidup opung, Bapak, timbalah ilmu dari mereka ya. Timbalah ilmu dari mereka. Banyak hal yang ingin kita tanya kepada mereka. Banyak hal. Mungkin orang tua kita nggak tahu seluk-beluk tentang alam semesta. Nggak tahu orang tua kita gimana cara bekerjanya pesawat mungkin. Tapi orang tua kita tahu bagaimana menjalani hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah kepelbagaian kita. Mereka mampu untuk tetap eksis sampai sekarang gara-gara apa? Karena mereka adalah manusia-manusia tangguh yang mampu menjalani hidupnya. Kita belum apa-apa ini. Sungguh pun memang pendeta udah umur 50 ini. Tapi kalau masalah hidup masih harus tetap bertanya kepada yang lebih tua lah ya. Jangan saling menyalahkan generasi tua kepada generasi muda kepada generasi tua. Mari kita hidup sebagai keluarga besar di tengah-tengah kerajaan Allah itu. Betapa indahnya apabila tercipta kedamaian, kerukunan di dalam hidup kita. Memang keinginan kita manusia ya pengen bebas tadi. Tapi ingat, ini pelajaran berharga bagi kita bahwa hidup kita akan berbahagia apabila kita hidup di dalam kepatuhan, di dalam kepatuhan. Ya, di satu sisi kebebasan itu kita holsokan juga sekarang sebenarnya. Mah bebas sudo katanya kan. Sampai-sampai foto presiden diturunkan dari atas, ya kan? Udah terlalu bebas kita ini. Tinggal foto wakil presiden di atas. Foto Presiden Jokowi diturunkan. Udah terlalu bebas. Sungguh pun bebas itu mungkin terlalu mengenakan, tetapi hasilnya nanti nggak mengenakan sebenarnya. Bisa kita bacalah itu dari Alkitab, bagaimana kebebasan Adam dan Hawa dan juga yang lain-lain lah. Ya, di kampung-kampung sana banyak itu orang tua juga bilang, hutat tahu nate, memang iko bulat day do pe memimpik kita katanya. Memang iko bulat day do pe memimpik kita. Bahasa mang. Gari ada hita, iko maliu do si penjajahan dengan matong. Dah ngamang, iko bulat day do pe na mengatur hita. Ba? Anggo zaman nami, dang adong abu songonon ninna. Ini di rumah sakit ini, nggak ada abu gini. Kalau zaman kami masih Belanda, direktur rumah sakit ini katanya. Alai nuang amang, ida mana? Ina. Iya sudah ngaku kan? Iya. Abu semua katanya. Memang iko Belanda hidup. Nggak bisa juga Belanda memimpin hidup kita. Sungguh pun mungkin mereka lebih telaten dari hal-hal yang lain. Hidup kita tetap harus dipimpin oleh Tuhan, harus dipimpin oleh Roh yang kudus itu. Di sini dipaparkan pemazmur ada 3 tipe orang di dalam hidup yang dia lihat itu. Orang yang berjalan seturut orang fasik, orang yang berdiri di jalan orang berdosa, orang yang duduk di kumpulan pencemooh. Ada 3 kegiatan. Yang berjalan, yang berdiri, dan yang duduk. Mungkin ini juga pekerjaan penjahat juga ini. Berjalan, berdiri, duduk. Karena semua ini pencemooh, orang fasik, dan orang berdosa. Mereka berjalan sama seperti kita. Mereka juga berdiri sama seperti kita. Tetapi hal yang ketiga, mereka duduk juga. Berjalan keluar dari rumah. Ya kalau berjalan belum singgah kemana-mana dia. Ke Indomaret belum singgah. Ke perempatan jalan juga belum singgah. Tetapi ada daya tariknya. Sehingga dia bisa berdiri di satu tempat. Mengamat-amati dulu kan gitu. Sesudah dia merasa menyenangkan di sana, dia lalu duduk di sana. Duduk itu sama dengan berdiam di sana, betah di sana.
Jangan kita sempat betah di dalam satu tindakan kejahatan, jangan. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang jahat, maka kita harus mundur. Jangan berdiri lagi di situ, dan bahkan jangan sampai duduk di situ, tetapi berjalan mundur lagi untuk kembali kepada titik nol, untuk melihat jalan mana yang diberikan Tuhan untuk kita jalani di dalam hidup kita. Oleh karena itu pelajaran berharga dari Mazmur pertama ini adalah mari kita senantiasa untuk tunduk di jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kebebasan sungguh pun mungkin mengenakan, tetapi ingat, kebebasan yang dari Tuhan adalah yang lebih utama dari kita. Paulus juga hidup di situ. Sungguh pun saya bebas sebenarnya, katanya. Saya bisa bebas memakan segala sesuatu, bebas semua. Tapi saya tetap bebas di bawah hukum Tuhan, kata Rasul Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah untuk mengubah hidup kita dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Hidup yang baru itu ditunjukkan di sini. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini adalah kesukaan yang baru. Kalau kesukaanmu masih berkutat di game-game, entah slot-slot apa itu katanya, anak muda sekarang udah tahu itu. Ya. Main handphone dan masuk duit. Kita nggak tahu gimana cara kerjanya itu, kan gitu. Tinggalkan itu. Kesukaan yang paling utama dalam hidup kita adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Itu berarti apa? Bahwa kita harus dibesarkan di sekitar kehendak Tuhan itu. Kita harus dibesarkan di sekitar kehendak Tuhan. Itu sebenarnya arti kehidupan kita. Nak pedong jol mamadok. Toy Bapak Dita. Napi nagudang ngigadong do syakutan katanya. Napi nagudang kue doham yang gue kotaun katanya. Ya entah apapun itu hanya untuk daging, kan begitu. Tapi firman Tuhan kali ini mengajari kita, mari kita dibesarkan di sekitar kehendak Tuhan itu. Anak-anak kita sekolah minggu juga seperti itu. Mereka ini adalah generasi muda nantinya di tengah-tengah gereja kita. Luar biasa perhatian kita kepada sekolah minggu ya. Ya mungkin kita akan berlalu 20 tahun naik, 20 tahun naik nggak jago kita. Mereka ini yang akan melanjutkan nanti di sini. Bukan hanya sekolah minggu di kota, sekolah minggu di kampung-kampung juga seperti itu. Jala macelas rohani ke sekolah minggu meloro mula o makna tujabu. Apalagi sangat di hutan. Apalagi mula-mula si pesta, itu terbayangon, mabuat jagal manonoma. Kan itu? Ya betul. Bawa nasi, bawa ikan mamanya, jagal dari pesta. Dak nang pedang tarboto-boto be iddahan naon. Jagal maridahan iddahani pengomar jagal-jagal. Alai tabuhiyat do dihila danakon, kan itu. Di tabuhiyat dihila danak. Pinagodang-godang ni hapor suho sisongoni do pehitan ajolo. Tetapi untuk hari ini, tengah-tengah zaman kemajuan kita ini, mari kita dibesarkan di sekitar kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu, jangan pernah takut akan firman Tuhan. Yesus berkata, sebab kuk yang saya berikan itu ringan dan enak dipikul, katanya. Jadi sebenarnya enggak ada beban kita untuk mengikut Tuhan. Yang menjadi masalah hanya keinginan kita, hanya kerelaan kita, hanya memberikan waktu kita yang sebentar itu aja. Hanya kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, katanya. Siang dan malam. Kalau hitungan siang malam itu kan 24 jam. Kan kira-kira begitu. Siangnya 12 jam. Malamnya 12 jam lagi. Ya siang dan malam 24 jam. Ya. Jadi mulai siang hari itu sampai sore hari tetap itu siang, hidup kita
hanya kepada Tuhan. Dan malam harinya tetap itu, hidup kita juga hanya kepada Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan dikatakan di sini menghasilkan buah. Yang dekat dengan Tuhan menghasilkan buah. Orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh tadi enggak dikatakan di sini mereka akan menghasilkan buah, enggak ada dikatakan itu. Yang menghasilkan buah hanya mereka yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ada lagi pertanyaan di kebaktian rumah-rumah itu. Memang pendeta, orang sana dilakukan yang jahat, bermiliar-miliar, bertriliun orang itu, korupsi katanya. Kenapa hidup mereka lebih enak dari kita? Tapi ingat saudara, sungguh pun mungkin mereka berkelimpahan secara materi, sebenarnya itu bukan buah. Dan itu bukan buah yang disukai oleh Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan saja menghasilkan buah. Dan dikatakan di sini, yang daunnya tidak pernah layu. Daunnya enggak pernah layu. Ini kan kekekalan ini sebenarnya. Daunnya enggak pernah layu, berarti kekal dia. Artinya apa? Ketika kehendak Tuhan hanya itu yang ada dalam hidup kita, berarti kita masuk kepada kekekalan yang dari Tuhan. Ya. Ini adalah pencarian mungkin manusia, bagaimana supaya manusia itu bisa enggak mati-mati. Kan banyak di film-film itu. Mereka juga tertarik dengan air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di mana air kehidupan ini? Orang yang meminum air kehidupan itu enggak akan pernah mati katanya. Berarti itu juga hampir serupa dengan ini. Enggak pernah layu daunnya. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mungkin arti yang serupa dengan itu. Enggak pernah ada kekurangan di rumahnya. Pasti itu. Enggak pernah akan ada kesedihan di rumahnya. Sungguh pun mungkin dia banyak menghadapi kesedihan, tetapi dia merasa enggak sedih. Itulah kehidupan orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memulai hidup yang baru itu, maka Tuhan meminta kita penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Hidupnya enggak pernah temporal dia, selalu hijau. Karena daunnya enggak pernah gugur, daunnya enggak pernah mati. Mungkin ada orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, tetapi temporal aja, kan begitu. Oh lan rade-rade hepengon mau lihat tema Tuhan katanya. Ketika mungkin patcur nih hepengipe udah mulai manetek-netek, nggak mau lagi dia bersyukur. Ya, ada orang yang mau berdoa, tetapi doanya hanya temporal saja, kan begitu. Doanya mau makan aja. Tapi ketika mau makan Indomie enggak, udahlah Indominya katanya, ya kan? Itu orang yang mau berdoa, tetapi doanya itu temporal. Ada yang mau memberi, tetapi hanya temporal. Ya nanti anak sekolah minggu kita akan buat pertunjukannya. Kalian akan butuh dana untuk jambore nanti. Ya mudah-mudahanlah semua kita yang di sini mau memberi nanti supaya mereka akan berangkat nanti. Kalian mau naik mobil yang ber-AC atau yang enggak ber-AC? Harus ber-AC ya. Harus ber-AC lah. Karena ke retreat center GBKP itu cukup jauh itu. Dan kalian harus merasa nyaman nanti. Dapat itu nanti. Iya. Bus ber-AC enak nanti dalam supaya kor kalian tadi yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu enak nanti dilantunkan di sana. Ya. Jadi hidup kita ini nggak bisa temporal, nggak bisa marsipata,
Ngaulo mana martangi yang eda? Ngaulo nian eda hale si patah katanya. Ngaulo nian itoi ringgas marminggu ngaulo eda. Puji Tuhan ini, puji Tuhan ini. Ale si patah ini. Tinggalkan hidup yang si patah itu mulai sekarang. Mari kita sungguh-sungguh untuk patuh kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah tidak bijaksana di dalam mengelola pergumulan hidup kita. Artinya apa? Sungguh pun kita memiliki pergumulan hidup, jangan takut. Tetapi jangan ciptakan sendiri pergumulan, bukan gitu. Unang ubal gautang, sian pendapatan. Ini hal-hal kecil, tetapi hal-hal ini bisa meruntuhkan keluarga juga. Enak sekarang, melalui HP pun bisa minjam katanya. Melalui handphone. Kalau handphone muda 5 tahun nomormu sama kau, bisa kau minjam 20 juta katanya. Nggak tahulah ya. Ya dengarnya enak. Tapi membalikkan ini yang susah. Artinya apa? Jangan kita ciptakan sendiri kesusahan kita. Ya terserah kesusahan itu, kalau mau datang silakan. Udah duduk kau sini, kita bilang kan. Iblis saja takut sama kita. Ngapain kita sungkan bilang kesusahan? Kalau mau datang kau kesusahan, udah datang aja sini kau. Harus mampu kita bilang gitu. Kematian aja nggak takut kami. Harus kita bilang gitu sama kesusahan itu. Ya, artinya apa? Kesusahan itu hal yang biasa. Tetapi kita harus tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari, Tuhan aja bisa mengelola kesusahan kita menjadi kekuatan bahkan sukacita di dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan keluar bagi kita. Ya, seperti pemazmur ini mengatakan, orang berjalan yang hidupnya hanya takut akan Tuhan. Hidup kita juga hidup yang berjalan kok. Dan Allah kita juga Allah yang berjalan sebenarnya. Kalau kita baca Kejadian 3:8 itu, sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan di sana, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan-jalan di taman itu. Berarti Tuhan juga suka berjalan-jalan. Maka sekali-sekali berjalan-jalanlah. Ang pendeta kurang tahu di taman apa yang ada di sini untuk berjalan-jalan. Mungkin komplek Usula ya. Hari Minggu berjalan-jalan di sana. Karena Tuhan kita juga ternyata Tuhan yang suka berjalan-jalan ini. Tapi ingat, sungguh pun hidup kita harus tetap berjalan. Di perjalanan hidup kita ini, serahkanlah diri kita hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapakah orang berbahagia itu? Orang berbahagia bukan karena banyaknya dia memiliki sesuatu, tetapi orang berbahagia adalah orang yang mau mensyukuri hidupnya dan tetap cintakan firman Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Lihat firman-Mu yang kudus telah kami dengarkan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami, yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan kami terima apabila kami dibesarkan di sekitar kasih setia-Mu melalui firman-Mu yang kudus. Dan terima kasih Tuhan bahwa anak-Mu Yesus Kristus adalah firman yang kudus itu. Dia adalah hakim yang utama di dalam hidup kami. Biarlah melalui anak-Mu Yesus Kristus saja menuntun hidup kami di tengah-tengah segala kesulitan hidup kami. Kami yakin dan percaya itu bahwa kami akan berkemenangan bersama-sama dengan anak-Mu, menikmati kebahagiaan, nikmat surgawi yang Kau berikan kepada kami. Di sini kami bersama-sama dengan anak kami sekolah minggu. Tolong Kau berkati mereka Tuhan. Mereka akan mengadakan kegiatan Jambore Nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Biarlah segala persiapan mereka menjadi puji-pujian bagi seluruh generasi anak sekolah minggu di GKPI se-Indonesia ini Tuhan.
dan persiapan mereka, kebutuhan mereka, biarlah lewat tangan-tangan kami untuk menopang mereka, membantu mereka dengan kasih sayang, supaya mereka juga bersukacita dalam melaksanakan jambore itu. Engkau berkati juga pembinanya Tuhan, supaya mereka memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ini. Inilah kami semuanya warga jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ 258. Sebelum kita memberikan kurban persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan.
kita berdoa menyerahkan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.